Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 1B. Saya Deska Lydia Syafitri bersama teman-teman saya, ada Tika Indrianti, Audi Divya Hazah, dan Celi Desia Priyanti serta Destia Fitriana akan mempresentasikan tentang karbohidrat, uji Barford, dan uji Osazon. Materi pertama akan disampaikan oleh Tika Indrianti. Karbohidrat pada uji Barford dan uji Osazon. Karbohidrat, hidrat arang atau sakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan, dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, dan jamur. Uji Barford. Uji Barford adalah uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Prinsipnya berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+, reagen Barford mengandung senyawa tembaga asetat. Uji Barford ditemukan oleh kimiawan Denmark yang bernama Christian Thomson Barford. Namanya diabadikan menjadi nama uji ini. Tujuannya untuk membedakan karbohidrat, golongan disakarida dan monosakarida. Prinsip dasarnya, gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi ion kupri dalam suasana asam menjadi kuproksida yang tidak larut dan berwarna merah. Monosakarida akan mereduksi lebih cepat daripada disakarida. Alat-alat uji Barford yaitu tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, pipet ukur 2 mili. Reagensia. Reaksi Barford. Larutkan 48 gram Cu asetat dalam 900 mili air mendidih. Tambahkan segera 50 mili asam laktat 8,5% ke dalam larutan yang masih panas. Kocoklah sampai semua endapan larut. Encerkan dengan aquades sampai 1000 mili, kupri asetat dan asam asetat. Bahan uji sampel Barford yaitu larutan amilom 1%, larutan maltosa 1%, larutan laktosa 1%, larutan sukrosa 1%, larutan glukosa 1%, larutan fruktosa 1%, larutan galaktosa 1%, larutan arabinosal 1%, dan aquades sebagai pembanding. Selanjutnya akan disampaikan oleh Audi Divya Hazah. Cara kerja uji Barford. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi. Kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili larutan Barford. Ketiga, tambahkan masing-masing 0,5 mili sampel atau 10 tetes, kemudian campur sampai homogen. Keempat, lalu panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Dan yang kelima, amati terjadinya endapan merah bata pada tiap tabung reaksi. Hasil uji Barford. Tabung pertama, amilom 1% negatif non-monosakarida. Tabung kedua, sukrosa 1% negatif non-monosakarida. Tabung 3, maltosa 1% negatif non-monosakarida. Tabung 4, laktosa 1% negatif non-monosakarida. Tabung kelima, glukosa 1% positif monosakarida. Tabung ke-6, galaktosa 1% positif monosakarida. Tabung 7, fruktosa 1% positif monosakarida. Tabung 8, arabinosa 1% positif monosakarida. Berikut adalah contoh dari hasil uji Barford negatif di sebelah kiri dan positif di sebelah kanan. Sesuai dengan yang tertera pada modul praktikum, bahwa dikatakan yang positif jika dalam larutan tersebut terjadi endapan setelah pemanasan, sedangkan tanda negatif yang diberikan jika dalam larutan tersebut tidak terjadi endapan. Saat larutan dipanaskan di dalam penangas air, ada perubahan warna yang terjadi. Urutan warna yang terjadi dimulai dari pembentukan warna dari biru lalu menjadi hijau, kemudian berwarna kuning, lalu warna kuning menjadi kemerahan, sehingga air
selanjutnya terbentuk endapan merah bata. Sebelum terjadi endapan, muncul gelembung-gelembung yang kemudian menghasilkan endapan. Menurut hasil penelitian dan termasuk karbohidrat monosakarida, di bagian tepi bawah larutan akan berubah warna menjadi merah bata. Hal ini diakibatkan karena gugus aldehid ketonnya lebih banyak. Pada sampel yang diujikan yaitu fruktosa, maltosa, dan galaktosa menunjukkan hasil positif yang menandakan bahwa sampel tersebut terdapat gula pereduksi. Namun, pada laktosa dan sukrosa hasilnya negatif. Berikut adalah reaksinya. Pada percobaan ini, diperoleh data bahwa suatu monosakarida dapat dibedakan dengan disakarida yang dapat diamati dari terbentuknya endapan merah bata pada senyawa glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sehingga pada zat laktosa dan sukrosa tidak terbentuk endapan merah bata, sehingga dianggap sebagai disakarida. Sama halnya dengan reaksi Benedict. Reaksi Barfoot ini juga mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Pada dasarnya, monosakarida dapat mereduksi lebih cepat dibandingkan dengan disakarida. Disakarida dengan konsentrasi rendah tidak memberikan hasil positif. Oleh karena itu, larutan uji disakarida tidak membentuk warna merah orange pada percobaan. Jadi kesimpulannya adalah uji Barfoot dilakukan untuk menentukan adanya atau tidaknya yang termasuk monosakarida pada larutan. Monosakarida dan disakarida dapat dibedakan dengan terbentuknya endapan merah bata pada monosakarida, sedangkan pada disakarida tidak terbentuk endapan merah bata. Selanjutnya itu ada uji Osazon. Uji Osazon bertujuan membedakan bermacam-macam karbohidrat dari gambar kristalnya. Dasar teorinya adalah semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas akan membentuk hidrazon atau osazon bila dipanaskan bersama fenihidrazin berlebih. Osazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang spesifik. Osazon dari disakarida larut dalam air mendidih dan terbentuk kembali bila didinginkan. Namun, sukrosa tidak membentuk osazon karena gugus aldehida atau keton yang terikat pada monomernya sudah tidak bebas. Sebaliknya, osazon dari monosakarida tidak larut dalam air mendidih. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa karbohidrat dapat membentuk kristal osazon dan dapat digunakan untuk identifikasi berdasarkan bentuk kristalnya. Prinsip dasarnya yaitu suatu aldosa atau ketosa akan bereaksi dengan fenilhidrazin membentuk fenilhidrazon. Hasil oksidasi fenilhidrazon akan bereaksi dengan fenilhidrazin berlebih membentuk osazon atau dapat dilihat dari bentuk kristal. Alat-alat uji osazon diantaranya yaitu ada tabung reaksi, penangas air, mikroskop, pipet tetes, objek gelas, dan pipet ukur 2 mil. Reagensianya reaksi osazon. 1 bagian berat fenilhidrazin HCl ditambahkan 4 bagian berat NaCl. Bahan uji atau sampel osazon. Itu ada larutan maltosa 1%, larutan galaktosa 1%, larutan laktosa 1%, larutan glukosa 1%, dan larutan arabinosa 1%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deska Lydia Syafitri. Pertama-tama, masukkan ke tabung reaksi masing-masing 100 mg per reaksi osazon. Lalu setelah itu tambahkan masing-masing 1 ml sampel, campur sampai homogen. Dan jangan sampai tumpah. Setelah itu, tutup tabung reaksi dengan kapas, panaskan dalam penangas air sampai berbentuk kristal. Setelah berbentuk kristal, tuang kristalan tersebut ke atas objek gelas. Dan cara melihatnya itu taruh di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 dan 400 kali. Hasil uji osazon. Uji osazon RXW. Sampelnya laktosa, glukosa, maltosa, galaktosa, dan arabinosa.
Uji Rx kepada 5 sampel itu mengandung ketosa atau aganosa. W. Kepada 5 sampel tersebut itu semuanya itu endapan kuning. Larutan laktosa. Kristalnya itu berbentuk seperti yang ada di gambar. Keterangannya itu laktosa membentuk kristal seperti kepulan bedak, menghasilkan kristal osazon berbentuk sunflower, sepet, dan cotton ball shape. Larutan maltosa. Kristalnya berbentuk seperti pada di gambar. Maltosa membentuk kristal berbentuk kelopak, menghasilkan kristal osazon berbentuk sunflower, shape, dan cotton ball shape. Larutan glukosa. Kristalnya itu berbentuk seperti pada di gambar. Glukosa dan membentuk sapu-sapu atau kristal berbentuk jarum. Larutan galaktosa. Kristalnya yang terbentuk itu seperti pada di gambar. Galaktosa membentuk kristal berbentuk lempengan belah ketupat. Larutan arbinosa. Kristal yang terbentuk itu seperti pada di gambar. Membentuk kristal berbentuk jarum, endapannya berwarna coklat tua atau coklat kemerahan. Lanjutannya, gula non-reduksi, misalnya sukrosa, tidak akan membentuk kristal osazon, ligam dan ayagari pada 2008. Gula sukrosa, fruktosa, dan pati tidak menghasilkan struktur kristal osazon. Hal ini dikarenakan pati dan sukrosa merupakan gula dengan daya reduksi yang sangat lemah, sehingga sulit bereaksi dengan reaksi osazon. Fruktosa merupakan jenis gula ketosa yang memiliki daya reduksi yang sangat rendah, sehingga tidak bereaksi terhadap reaksi osazon dan tidak membentuk kristal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Destia Febriana. Perbedaan. Osazon adalah substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan penilhidrazin yang sifatnya tidak larut dalam air dan mudah untuk diisolasi. Hidrazon adalah substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan penilhidrazin yang sifatnya larut dalam air dan sulit untuk diisolasi. Pembahasan 1. Pada uji osazon, yang mendasarinya adalah pemanasan karbohidrat yang memiliki gugus aldehida atau keton bersama fenilhidrazin berlebihan akan membentuk hidrazon atau osazon. Osazon yang terbentuk mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang khas bagi masing-masing karbohidrat. Dari setiap kristal osazon yang terbentuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat dan merupakan salah satu cara untuk membedakan beberapa monosakarida. Misalnya, antara glukosa dan galaktosa yang terdapat dalam urin wanita yang sedang dalam masa menyusui. Osazon disakarida larut dalam air mendidih dan terbentuk kembali bila didinginkan. Namun, sukrosa tidak membentuk osazon karena gugus aldehida dan keton yang terikat pada monomernya sudah tidak bebas. Sebaliknya, osazon monosakarida tidak larut dalam air mendidih. Pembahasan 2. Proses pembentukan kristal osazon berawal dari molekul gula yang bergabung dengan fenilhidrazin. Lalu dipanaskan hingga terbentuk glukofenilhidrazon yang sifatnya larut dalam air dan sulit diisolasi. Kristal ini berwarna kuning. Dengan adanya pemanasan yang berkelanjutan, mengakibatkan penilhidrazin yang berlebih akan bereaksi lebih lanjut, membentuk glukosazon yang berupa kristal kuning jingga. Pembahasan 3. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelima sampel glukosa, arabinosa, maltosa, laktosa, dan galaktosa
setelah dipanaskan terdapat endapan berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa semua sampel memiliki gugus keton atau aldehid yang jika dipanaskan dengan vinylhydrazine akan membentuk kristal osazon. Galaktosa dan arabinosa termasuk aldosa karena mempunyai gugus aldehid. Maltosa dan laktosa merupakan disakarida yang digolongkan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehida bebas atau kelompok keton bebas. Glukosa merupakan monosakarida yang digolongkan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehida bebas atau kelompok keton bebas. Pembahasan 4. Faktor kesalahan yang dapat terjadi pada saat melakukan percobaan dapat mempengaruhi hasil reaksi seperti perubahan warna kuning pada larutan dan terbentuknya osazon. Kurang telitinya praktikan penambahan larutan vinylhydrazine yang terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tidak sesuai dengan prosedur. Pemanasan yang tidak sesuai dengan prosedur juga dapat menjadi faktor kesalahan dalam melakukan uji osazon ini. Kesimpulan, uji osazon dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan aldosa atau ketosa. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara mereaksikan vinylhydrazine ke dalam larutan. Reaksi positif ditandai dengan adanya endapan dan menghasilkan larutan yang berwarna kuning setelah dipanaskan. Semua larutan yang diujikan menunjukkan hasil positif sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima larutan, glukosa, arabinosa, maltosa, laktosa, dan galaktosa memiliki gugus keton atau aldehid yang dapat membentuk kristal osazon apabila dipanaskan.